Disclaimer tambahan, saya sengaja menyingkat judul atau memplesetkannya, biar video ini aman dan tetap bisa ditonton. Terima kasih. Martyrs, 2008. Disutradarai oleh Pascal Laugier, film ini terkenal bukan hanya karena kekerasannya yang brutal, tapi juga karena ide filosofis di balik penderitaan manusia. Cerita dimulai dengan seorang gadis muda bernama Lucy, korban penculikan dan penyiksaan yang berhasil kabur. Bertahun-tahun kemudian, ia percaya telah menemukan orang yang menyisanya, lalu melakukan balas dendam. Namun kisah ini ternyata baru permulaan. Lucy memiliki sahabat bernama Anna. Saat mencoba membantunya, Anna malah menemukan kebenaran lebih gelap. Ada sebuah organisasi rahasia yang secara sengaja menculik dan menyiksa orang untuk mencari jawaban tentang kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa penderitaan ekstrim bisa membuat seseorang menjadi martir, atau saksi yang mampu menembus batas antara hidup dan mati. Adegan-adegan dalam martir sangat disturbing, mulai dari penyiksaan fisik hingga psikologis yang kejam. Banyak penonton merasa film ini lebih dari sekedar horor gore biasa karena menyuguhkan pertanyaan eksistensial. Sampai sejauh mana manusia bisa menanggung rasa sakit demi sebuah kebenaran? Karena kontennya yang brutal, Martyrs sempat dilarang tayang di beberapa negara, bahkan di Prancis sendiri menuai kontroversi besar. SVD, 2006. Disutradarai oleh Lucifer Valentine, SVD adalah film pertama dalam seri yang dikenal sebagai Vomit Gore Trilogy. Film ini menempati posisi unik sekaligus mengerikan di dunia horor ekstrim karena memadukan eksploitasi tubuh, gore, dan fetis muntah dalam satu narasi surrealis yang sangat disturbing. Ceritanya mengikuti seorang gadis bernama Angela Aberdeen, seorang remaja yang melarikan diri dari rumah dan terjebak dalam lingkaran prostitusi, penyalahgunaan narkoba, hingga trauma masa lalu. Namun alur cerita dalam film ini sering terputus-putus, digantikan dengan adegan-adegan brutal yang menampilkan mutilasan, kekerasan seksual, hingga eksploitasi fetis muntah yang eksplisit. Menurut The Guardian 2025, SVD dianggap sebagai salah satu film paling menjijikan dalam sejarah horor modern karena menghadirkan konten yang tidak hanya gore secara visual, tetapi juga menyentuh tabu psikologis. Film ini jelas bukan untuk konsumsi publik. Banyak festival horor menolak penayangannya, sementara komunitas horor ekstrim sendiri terbelah. Sebagian menganggapnya sebagai karya seni eksperimental yang menguncang batas estetika, sementara sebagian lain melihatnya murni sebagai eksploitasi menjijikan tanpa nilai artistik. Regurgitated, 2008. Disutradarai oleh Lucifer Valentine, RS adalah film kedua dalam seri Vomit Gore Trilogy, sekaligus yang paling brutal. Jika film pertamanya sudah dianggap menjijikan, maka sequel ini mendorong batas lebih jauh dengan menghadirkan gore, mutilation, seksualitas ekstrim, dan fetis muntah secara lebih eksplisit. Film ini tidak memiliki alur cerita konvensional. Narasinya lebih berupa potongan-potongan adegan surrealis dan disturbing, dengan penggambaran tubuh manusia yang dihancurkan, disiksa, serta dijadikan objek ritual sadistik. Karakter Angela Aberdeen kembali hadir sebagai pusat cerita, digambarkan dalam penderitaan yang semakin dalam dan absurd. Menurut analisis di Horror Society 2016, RS sering diperdebatkan. Sebagian menyebutnya eksperimen artistik tentang penderitaan, kematian, dan kekerasan. Sementara yang lain menilainya sekedar shock value tanpa tujuan jelas. Karena kontennya, film ini masuk dalam daftar larangan keras di berbagai negara. Bahkan beberapa komunitas horor underground memberi peringatan keras kepada siapapun yang ingin menontonnya, karena dianggap lebih ekstrim daripada rata-rata film gore biasa. Slow Torture Book Camper, 2010. Sebagai penutup dari Vomit Gore Trilogy, Slow Torture Book Camper memperlihatkan puncak dari obsesi Lucifer Valentine terhadap dunia gore eksperimental. Dibanding dua film sebelumnya, seri ketiga ini jauh lebih eksperimental, surrealis, dan brutal. Bahkan hampir tidak bisa lagi disebut memiliki narasi. Film ini menampilkan serangkaian adegan yang berulang-ulang, mutilasi tubuh, kekerasan ritualistik, muntah yang disengaja, dan penyiksaan psikologis. Dikombinasikan dengan visual yang kabur, cut yang kacau, serta suara latar yang menekan. Tujuannya jelas, membuat penonton tidak nyaman dari awal hingga akhir. Karakter Angela Aberdeen masih menjadi fokus, tapi hanya sebagai fragmen, seolah-olah film ini menggambarkan neraka pribadi tanpa akhir. Menurut catatan di horrornew.net 2013, banyak penonton ekstrim bahkan menyerah menonton film ini sampai habis, karena dianggap terlalu repetitif, menjijikan, dan merusak mental. Dengan hadirnya film ini, Vomit Gore Trilogy resmi dikenal sebagai salah satu seri film horor paling disturbing sepanjang masa, sekaligus meneguhkan posisi Lucifer Valentine sebagai sutradara kultus dalam dunia horor ekstrim. Black Metal V, 2012.
Berbeda dari Vomit Gore Trilogy, film ini bukan fiksi murni, melainkan dokumenter ekstrim karya Lucifer Valentine yang menyelami kehidupan para pecandu narkoboy. Judul Black Metal V mengacu pada urat nadi hitam, simbol kehancuran hidup akibat kecanduan berbagai zat berbahaya. Jujur, saat pertama kali mendengar judul ini, aku kira film ini dokumenter tentang band black metal seperti Mayhem. Ternyata bukan. Film ini menampilkan kisah nyata beberapa individu yang terjebak dalam siklus narkoboy, prostitution, dan kekerasan. Kamera merekam tanpa sensor, penggunaan narkoboy secara langsung, overpenggunaan, penderitaan tubuh, hingga kematian perlahan-lahan akibat ketergantungan. Tidak ada filter, tidak ada romantisasi, hanya realita mentah yang sangat disturbing. Menurut horrornews.net 2019, film ini lebih menekan mental daripada sekedar menjijikan. Banyak penonton mengaku merasa trauma dan depresi setelah menontonnya karena setiap adegan terasa nyata tanpa jalan keluar bagi para subjeknya. Lucifer Valentine menyebut Black Metal V sebagai dokumentasi tentang kehancuran manusia. Namun banyak kritik menilai film ini terlalu mengeksploitasi penderitaan nyata orang-orang yang sudah hancur hidupnya. Kontroversinya bahkan lebih berat daripada film fiksi gore karena di sini tidak ada acting, semua benar-benar nyata. Necromantic 1987 disutradarai oleh George Butgereth. Film ini bukan hanya gore, tapi juga mengangkat tema yang dianggap tabu mutlak, nekrofilia atau hubungan intim dengan mayat. Ceritanya mengikuti Rob, seorang pria yang bekerja di perusahaan pembersihan jenazah. Pekerjaannya membuatnya memiliki akses terhadap mayat, dan lama-kelamaan ia terobsesi secara seksual pada tubuh-tubuh mati yang ditemuinya. Obsesi ini juga menular pada kekasihnya, hingga keduanya terlibat dalam hubungan aneh yang menggabungkan cinta, kematian, dan nekrofilia. Film ini menampilkan adegan yang sangat disturbing, dari penggalian mayat, eksploitasi tubuh busuk, hingga adegan seksual yang dipadukan dengan gore grafis. Kombinasi ini membuat Necromantic langsung menuai kecaman keras begitu dirilis. Menurut The Guardian 2014, Necromantic sempat dilarang di banyak negara Eropa, termasuk Jerman, Norwegia, dan Islandia, karena dianggap tidak bermoral dan melewati batas ekspresi seni. Namun larangan ini justru memberi film tersebut status cult klasik, terutama di kalangan penggemar horor underground. George Butgereth sendiri membela film ini sebagai bentuk kritik terhadap represi sosial dan pandangan masyarakat terhadap kematian. Meski begitu, mayoritas penonton tetap melihatnya sebagai salah satu film paling menjijikan yang pernah dibuat. Begotten 1990 disutradarai oleh Elise Merhige. Film ini dibuat dengan teknik hitam putih yang sangat kontras, tanpa dialog, tanpa narasi jelas, hanya serangkaian gambar surrealis yang penuh kekerasan simbolis. Adegan pembuka saja sudah mengagetkan. Sosok yang disebut sebagai God killing himself melakukan mutilasi diri hingga mati. Kemudian tubuhnya diperkaos oleh sosok perempuan yang disebut Mother Earth. Dari situ lahirlah makhluk-makhluk aneh dan cerita bergulir dalam dunia penuh penderitaan, penyiksaan, dan kematian. Estetika film ini sangat unik. Butiran film sengaja dirusak hingga terlihat seperti rekaman purba yang ditemukan dari masa lalu. Suasananya menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendalam, bukan karena gore grafis semata, tapi karena kesan mistis dan suram yang menyelimuti setiap frame. Menurut analisis di Film In 2021, Begotten bisa dibaca sebagai alegori tentang penciptaan, penderitaan manusia, dan siklus kehidupan yang brutal. Namun bagi banyak penonton, film ini lebih terasa seperti ritual gelap yang difilmkan. Karena sifatnya yang eksperimental dan ekstrim, Begotten tidak pernah mendapat distribusi luas, bahkan sempat dianggap hilang sebelum akhirnya dirilis ulang dalam bentuk DVD untuk penggemar film kultus. Sadie Scream. Film ini berasal dari Jepang dan termasuk dalam kategori Japanese Extreme Horror yang terkenal dengan visualnya yang brutal tanpa sensor. Sadie Scream bukanlah film dengan alur cerita konvensional, melainkan lebih menyerupai kompilasi adegan penyiksaan, mutilation, dan kekerasan seksual yang dibuat dengan efek praktikal realistis. Menurut catatan penggemar horor underground, film ini sering disebut sebagai salah satu produksi paling sadis yang beredar secara ilegal di pasar gelap. Banyak yang menganggap film ini tidak memiliki nilai artistik, melainkan murni dibuat untuk mengejutkan dan mengganggu penonton. Yang membuatnya disturbing adalah cara penggambaran korban yang diperlakukan sangat kejam, seperti dipukuli, dipotong, hingga disiksa dengan alat-alat sederhana. Tidak ada plot yang jelas, sehingga seluruh durasi hanya berfokus pada penderitaan yang ditampilkan. Karena ekstrimnya, Sadie Scream dilarang beredar di banyak negara dan hanya beredar dalam bentuk bootleg atau file underground. Scream Fest
Scream Fest adalah salah satu judul dalam kategori underground extreme horror yang beredar secara terbatas di komunitas gore. Guys, sumpah di sini aku bingung dan agak susah masukin footage yang relevan dan aman karena film ini memang dari awal sampai akhir scene-nya disturbing banget. Dari makan cacing hidup sampai makan tai. Ya, makan tai. Film ini bukan produksi mainstream, melainkan hasil karya independen yang sengaja dibuat untuk menampilkan kekerasan paling grafis tanpa batas. Tidak seperti film horor biasa yang masih menyelipkan alur cerita, Scream Fest lebih menyerupai eksperimen visual sadistik dengan fokus utama pada penyiksaan, degradasi tubuh, hingga elemen koprofagia dan adegan menjijikan lainnya. Banyak penonton yang menilai film ini jauh melampaui sekedar disturbing karena ia menembus batas moral, etika, bahkan hukum. Scream Fest sering disebut dalam satu kategori dengan karya-karya seperti SVD atau RS. Bedanya Scream Fest lebih menekankan pada eksploitasi tubuh manusia dalam kondisi paling menjijikan, tanpa narasi atau plot yang bisa diikuti. Karena tingkat ekstremitasnya, Scream Fest hampir mustahil ditemukan dalam sirkulasi resmi. Film ini hanya beredar lewat tab trading underground dan forum gelap di internet. UNKB 002. UNKB 002 adalah salah satu film horor ekstrim asal Jepang yang masuk dalam kategori underground banned video. Ya, seperti yang kalian lihat, mungkin nggak asing dengan judulnya karena mirip seperti kode nuklir film Jepang. Ternyata UNKB 002 itu film biru Jepang, tapi versi horor yang disturbing. Dan lagi-lagi di sini aku bingung naruh footage yang aman. Karena sama kayak Scream Fest tadi, film ini full adegan makan tai lagi. Dan adegan gore lainnya lah. Jujur aku agak tersiksa bahas dua film ini, tapi ya sudahlah. Film ini tidak pernah dipasarkan secara resmi, melainkan beredar melalui bootleg dan jaringan pertukaran kaset di komunitas horor hardcore. Film ini menampilkan serangkaian adegan sadistik dan gore tingkat tinggi, dengan gaya dokumentasi yang membuatnya tampak nyata. Tidak ada alur cerita yang jelas. Sejumlah penggemar horor ekstrim menyebut UNKB 002 sebagai salah satu representasi dari fenomena underground Jepang yang dikenal mendorong batas moral penonton. Sama seperti seri Jenny Peak pada era 1980-an, film ini memanfaatkan teknik praktikal efek yang realistis sehingga membuat banyak penonton percaya apa yang mereka tonton benar-benar nyata. Karena kontennya yang brutal, UNKB 002 termasuk film terlarang di hampir semua negara. D2K. D2K bukan film horor dalam arti tradisional, melainkan sebuah kompilasi disturbing video yang berasal dari internet gelap pada era 2000-an. Judulnya sendiri merujuk pada istilah provokatif. Berbeda dengan horor fiksi seperti Martyrs atau Begotten, D2K berisi rekaman kekerasan nyata, mulai dari eksekusi, penyiksaan, hingga potongan footage perang. Karena itulah, banyak orang menganggapnya masuk ke dalam kategori snuff compilation, meski secara teknis lebih dekat dengan propaganda ekstrim yang kemudian disebarkan secara online. Menurut arsip komunitas shock video di forum-forum seperti Reddit, D2K sempat diperdagangkan secara ilegal dalam bentuk DVD dan mendapat reputasi buruk sebagai salah satu tontonan paling disturbing. Sama seperti MDPOPE, film ini tidak punya narasi atau struktur cerita, melainkan murni rangkaian gambar kematian yang ditata seperti dokumenter terlarang. Karena mengandung materi eksplisit yang nyata, D2K dilarang keras di hampir semua platform. Bahkan menyebutkan namanya saja sering diperingatkan dalam forum, karena dianggap gateway menuju konten gelap internet. MDPOPE, sebuah film kompilasi underground yang hingga kini dianggap sebagai salah satu tontonan paling ekstrim di internet. Tidak seperti horor fiksi atau dokumentari, MDPOPE adalah kompilasi nyata berisi cuplikan-cuplikan disturbing yang diambil dari berbagai sumber gelap, lalu disatukan dalam sebuah film berdurasi panjang. Kontennya mencakup berbagai hal yang tabu, kecelakaan fatal, penyiksaan, nyata, nekrofilia, hingga rekaman medis yang disturbing. Karena itu, MDPOPE bukan hanya dianggap film, tetapi lebih sebagai arsip horor internet paling gelap. Menurut arsip forum komunitas Reddit, MDPOPE awalnya beredar melalui file sharing dan dark web pada awal 2010-an. Disebutkan ada lebih dari satu seri, ada 1-3. Masing-masing dengan tingkat disturbing yang semakin parah. Banyak yang bahkan memperingatkan untuk tidak menontonnya sama sekali, karena isinya lebih ekstrim daripada Trace of Death atau Face of Death. Tidak ada narasi, tidak ada alur cerita. Film ini benar-benar hanya shock compilation yang dibuat untuk menguji mental penontonnya. Sebagian orang menyebutnya sebagai final boss dari seluruh tontonan ekstrim, karena hampir setiap adegan adalah hal yang dilarang di semua platform. Banyak yang mengaku menyesal setelah menontonnya, menyebutnya sebagai pengalaman yang traumatis dan tidak bisa dilupakan. Snuff R73.
Berbeda dengan MDPOPE atau Trace of Death yang benar-benar ada, FNAF R73 adalah salah satu urban legend paling terkenal di internet. Banyak yang menyebutnya sebagai film FNAF paling brutal yang pernah dibuat. Tapi ya namanya urban legend, hingga kini tidak ada bukti nyata bahwa film ini benar-benar eksis. Kisahnya mulai muncul di forum-forum gelap dan deep web sekitar awal 2000-an. Angka 73 dalam judulnya konon merujuk pada tahun kejadian, yaitu 1973. Namun, tidak pernah ada yang bisa membuktikan asal-usul rekaman ini secara jelas. Beberapa klaim menyebut film ini berdurasi lebih dari 1 jam, berisi penyiksaan, mutilation, hingga pemerkosaan yang direkam secara nyata. Tapi kembali lagi, semua cerita tersebut hanya beredar dari mulut ke mulut tanpa bukti visual. Bahkan komunitas lost media maupun penggemar horor ekstrim sepakat bahwa FNAF R73 kemungkinan besar hanyalah hoax atau mitos internet.